manufacturing, Ya. semua punya bisnis model yang unik masing-masing. Mereka dibungkus oleh satu hal namanya digitalisasi. Produk, proses, ekosistem. Iya. Staging dia. Kira-kira Google tuh dapat duit dari mana, bro? TikTok tuh dapat duit dari mana? Facebook tuh dapat duit dari mana? Dalam konteks keekosisteman builderan ini, apakah kita harus terjebak dengan membakar uang, Bang? Ya. Bahkan pemerintah sendiri pun sudah mengeluarkan surat edaran tidak boleh menggunakan AI untuk memutuskan hal-hal yang manusiawi. Enggak. Hati-hati, over digitalization. Over digitalization slow down karena Ya. tidak ada sentuhan manusia. Ya. Makanya sekarang jargonnya high tech, high touch. Bahwa digital tuh ada tempatnya dengan segala kecanggihannya. Dia Ya. ada tempatnya. Bahwa sentuhan manusiawi pun ada tempatnya yang tidak akan pernah tergantikan oleh digital. Welcome to the Big Thinker, Big Think Ahead. Kembali lagi dengan abang saya, Abang 3S, Sastra, Science, and the Strategic Man. Bang, kita ngomongin bisnis pada tataran yang lebih strategis lagi, Bang. Oke. Tapi kita pengen menukik ke digital dulu, Bang. Oke. Bang, ceritain dong, Bang, digital itu apa? Karena kalau kita di masyarakat umum, ya kalau punya Facebook udah digital lah itu. Kalau udah masang iklan di Facebook atau di Instagram udah digital lah itu. Oke. Gimana, Bang? Mau nggak, Bang? Jadi kalau kita bicara digital, Ya. ini kalau kita bicara digital, ini kan sebetulnya presiden yang baru, salah satu dari sekian program dia tuh digitalisasi sebetulnya. I see. Jadi kalau kita lihat sasaran strategis presiden yang baru ini, Ya. ada swasembada pangan, Oh. swasembada energi, Ya. swasembada air Ya. bersih, Ya. hilirisasi industri, Ya. dan digitalisasi. Oke. 5. Jadi digitalisasi masuk. Nah sekarang digitalisasi itu apa? Ya. Digital itu teknologi, udah Sure, clear. ya. Tapi begini, ada tahap-tahapnya Bro Pinpin. Ya. Yang pertama namanya komputerisasi. Oh. Komputerisasi itu apa? Ketika kita mengerjakan sesuatu sudah menggunakan bantuan komputer, itu namanya komputerisasi. Oke. Tapi apakah digitalisasi? No. Ya. Karena itu baru komputerisasi. Ya. Menggunakan komputer untuk membantu pekerjaan kita. Ya. Kita ngetik dengan komputer, ya komputerisasi pengetikan. Oke. Atau bisnis proses dikomputerisasi, ya. Yang kedua adalah otomasi. Oke. Otomasi membuat semua berjalan secara otomatis dengan menggunakan teknologi digital. Ya. Bisnis proses itu berjalan dengan otomatis dari A sampai itu. Tapi ya sebatas itu namanya otomasi, atau ada yang nyebutnya juga otomatisasi. Silahkan saja. Tapi yang namanya digital transformation, bro, I atau see. digital business, Ya. itu jauh lebih luas daripada itu. Ya. Bagaimana teknologi digital itu menjadi core dari bisnis sektor apapun. Core berarti zero offline. Artinya dia menjadi inti, ya. Oke. Menjadi inti dari itu. Misalnya ketika kita bicara perbankan. Oke, bisnis model perbankan itu adalah intermediary, mengumpulkan dana dari masyarakat, Ya. kemudian menyalurkan dana dan mereka mendapat bunga. Selisih bunga itu adalah revenue mereka. Yes. Tapi itu kan bisnis model perbankan. Ya. And now embedded dalam digital system. Ya. Ya. Begitu juga dengan dunia perbankan, penerbangan, Ya. pendidikan, dan manufacturing. Ya. Semua punya bisnis model yang unik masing-masing, but mereka dibungkus oleh satu hal namanya digitalisasi, I see. otomatisasi. Plus ditambah sekarang, bro, bisnis-bisnis yang mencetak digital platform Ya. dan ya. membentuk ekosistem digital. Ya. Artinya digitalisasi atau transformasi digital itu not only komputerisasi, nggak semata komputerisasi, nggak semata otomatisasi, tapi menjadikan digital sebagai core dari bisnis dan meng-create value. Sekali lagi kita kembali ke definisi awal, Ya. bisnis adalah create value dengan mengutilize kemampuan digital ini semaksimal mungkin Ya. untuk itu. Nah, apakah value itu berada di produknya atau value itu berada di prosesnya? Sekarang value itu ada di membangun ekosistemnya. Oh, oke. Produk value, produk proses ekosistem. Iya. Staging dia. Staging. Nah, sekarang mari kita lihat. Kira-kira Google tuh dapat duit dari mana, bro? Gitu kan pertanyaan orang. Betul, Misalnya betul. TikTok tuh dapat duit dari mana? Ya. Facebook tuh dapat duit dari mana? Ya. Instagram tuh dapat duit dari mana? Ya. Kalau kita lihat dalam bisnis modelnya, mereka kan punya dua
dua mesin sebetulnya. Ada namanya data value chain, ada namanya data monetization. Value chain adalah Data value chain adalah suatu engine ya yang tugasnya ngumpulin data. Ngumpulin data artinya apa? Memperbanyak data. Tugasnya membangun ekosistem. Melalui apa? Melalui aplikasi gratisan. Jadi aplikasi itu gratis, memang sengaja digratiskan. Tujuannya memang bukan untuk cari duit, tapi itu adalah membentuk ekosistem. Create ekosistem. Semakin banyak orang yang subscribe gratisan di sana, ekosistem dan pasarnya semakin besar. Nah, nanti ada mesin kedua namanya data monetization. Itu yang jadian cuan. Lagi-lagi kan bisnis modelnya adalah digital di situ. Jadi produk and then sampai kepada membangun ekosistem, bro. Itu, bro, kira-kira. Creating of ecosystem, bergerak berbasis penciptaan ekosistem. Dalam konteks kedigitalan, itu memang determinatif banget ya, Bang. Sangat. Jadi artinya bahasa sederhana gini, kalau teman-teman pengen pelaku kedigitalan, pakailah mindset pengembangan keekosisteman. Betul. Begitu. Iya, jadi itu adalah kalau kita bicara teori bisnis model, ecosystem builder, itu adalah salah satu dari bisnis model dalam digital economy. I see. Dan paling banyak itu yang dilakukan oleh, kalau nggak menyebut itu ya Tokopedia, Bukalapak, whatever, Traveloka, Gojek, mereka tuh ecosystem builder, bro. Dalam konteks keekosisteman builderan ini, apakah kita harus terjebak dengan membakar uang, Bang? Definisi membakar uang itu adalah begini. Ketika kita membangun ekosistem, kan revenue belum ada nih. Kan itu fase investasi. Betul. Sebetulnya istilah membakar uang itu adalah fase investasi, bro. Kalau bahasa finance klasik sebetulnya. Jadi memang bakar uang. Jadi ekosistem ini dibangun, cuma ketika sudah besar baru kita panen kan. Sama dengan orang bisnis kelapa sawit. 7 tahun kan bakar uang, bro. Baru panen tahun ke-7. Nah, ya itu maksudnya sama. Maksudnya bakar uang yang saya maksud di sini adalah pembakaran uang secara pragmatis. Yang penting customer terakuisisi aja. Kan kita, Abang bilang tadi, kita ada value creation kan. Artinya semakin value creation, bakar uangnya seharusnya tidak sebesar itu dong. Kalau kita bicara strategik, berarti ada koridor. I see. Selama bakar uang dalam koridor tuh artinya kita on the track kan. Sepanjang dalam perencanaan. Jelas. Pembakaran uangnya naik. Tujuannya jelas. Tujuannya jelas. Tapi yang gawat tuh adalah bakar uang secara membabi buta tuh. Betul. Itu yang mengerikan. Itu mengerikan tuh, bro. Ya samalah orang misalnya dia menginvestasikan uangnya segini. Selagi dia jelas visi misinya atau dia mendonasikannya untuk kegiatan sosial, selagi jelas visi misi hidupnya dalam koridor itu enggak apa-apa toh. Yang gawat tuh kalau nggak terkendali. Apapun nggak terkendali kan mengerikan, bro. Makan pun nggak terkendali gawat, bro. That's why kenapa harus berpikir strategis. Jadi diniatin. Beda sama kalau yang entrepreneurial. Entrepreneurial kan kadang-kadang kita bergeraknya reaktif, Bang. Sebetulnya entrepreneur yang benar tuh belum tentu reaktif tuh gini. Entrepreneur tuh nggak selalu reaktif begitu kan, juga tertata kan? Tertata. Pasti entrepreneurial tuh juga tertata lah, bro. Nggak mungkin reaktif melulu. Kalau reaktif melulu kayak seniman aja udah, bro. Enggak lah. Artinya bisa ke-entrepreneurshipan atau ke-entrepreneuran bisa tertata ya sebenarnya, Bang. Bahwa business is science plus art, itu saya setuju. Tapi ada sainsnya. Ada eksaknya. Ada hitung-hitungannya bisnis itu. Value creation-nya jelas. Bahwa kita harus melakukan tindakan antisipatif dan reaktif, enggak apa-apa. Selama itu terukur dan sebetulnya buat apa ke depannya. Betul. Kira-kira gitu, bro. Nah, tadi kan berbicara kedigitalan kan ini insightful banget ya. Jadi kan itu kan bisa turun dalam hal keprodakan, keprosesan, dan keekosisteman kan. Bang, kalau dalam konteks keprodakan, Bang, apakah ini setara dengan misalnya anti offline?
Apakah ini setara dengan anti offline? Jadi misalnya kita buka training gitu. Nah, apakah karena dalam konteks berpikir digitalize, sebisa mungkin semua sesi kelasnya digital meeting? Enggak begitu. Kodratnya manusia tuh makhluk sosial. Jadi yang benar itu adalah kata John Naisbitt, high tech, high touch. Oh, high tech, high touch. Ada bukunya. Ya. High tech, high touch. High technology harus diimbangi dengan high human touch. Oke. Makanya orang kalau pacaran LDR lewat video call melulu, Ya. putus suatu saat. Ya. Karena human touch-nya tidak ada. Oke. Jadi yang ada high tech-nya. Ya. Jadi tetap saja ada hal-hal di dunia ini yang sebetulnya membutuhkan kehadiran secara fisik. I see. Nah, untuk itu nggak bisa digantikan secara digital. Ya. Sehingga kalau maknanya harus didigitalize semuanya, bukan begitu. Itu yang diralat oleh Society 5.0. Apa Bang Society 5.0? Society, kita bicara 4 dulu. Oke. Society 4.0 itu memang digitalization. Oke. Jadi digitalization, akibatnya digital itu kebablasan. Over digitalization. Ya. Jadi harkat hidup manusia tuh menjadi dipertanyakan, aneh. Nah. Jadi ya. aneh gitu ya. Kalau memang harus digitalization ya nggak masalah. Kayak kemarin kan misalnya saya di Jakarta, anakku yang perempuan di Southampton, biniku di Estonia. Kemudian kita ngobrol lewat video call. Itu terpaksa emang begitu kan. Tapi kan kehadiran, kalau tidak begitu kan kehadiran fisik tuh lebih menentukan. Nah, jadi terjadi sedikit-sedikit digitalization, customer dilayani oleh chatbot dan segala macam. Ternyata ada satu hal yang terjadi ketika over digitalization itu bisnis juga slow down. Iya, slow down juga. Hati-hati over digitalization. Over digitalization slow down karena tidak ada sentuhan manusia. Makanya sekarang jargonnya high tech, high touch. High tech, high touch. Jadi sentuhan manusia itu membuat manusia merasa sebagai manusia, bro. Coba kalau Bro Pinpin saya kasih chatbot kalau ngomong sama saya bimbingan tesis misalnya, cukup dengan AI seolah-olah tuh Riri Satria ya, enggak ada human touch-nya. Ayam geprek, Bang. Bagaimana kedigitalisasinya ini dengan high touch-nya itu bisa kita rancang, Bang? Ordernya boleh melalui saluran digital, tapi customer service-nya atau apapun pertanyaan jangan dijawab oleh mesin. I see. Ya, jadi keciesannya itu teman-teman juga harus humanize, high touch. High touch. Saya percaya betul itu, bro. High tech, high touch. High technology, high human touch. Itu yang buat kita berbeda dengan robot, berbeda dengan AI. Karena walau bagaimanapun digital tuh nggak punya hati, bro. Jangan bodoh secara digital itu satu hal, tetapi nanti ketika eranya semua sudah berdijitalia, kita juga mesti punya kepandaian tentang kehumanan, ketouchan, kesentuhan tadi. Makanya Daniel Goleman tuh mengeluarkan buku Social Intelligence dan Emotional Intelligence. That's make us human. Social intelligence dan emotional intelligence. Kan ada Daniel Goleman. Daniel Goleman, betul. Bacaan kita kan sama sebenarnya. Daniel Goleman. Kan bukunya tebal 2 itu tuh, Social Intelligence sama Emotional Intelligence. Itu adalah sesuatu yang memang dari sononya diberikan. Bayangkan kalau 2 itu dikalahkan oleh digital. Akhirnya kita menafikan sendiri makna kita sebagai manusia kan. Kita tuan atas kedigitalan. Bang, tadi kan kedigitalan kita sudah tukikan kepada keayam geprekan. Nah Bang, sekarang bicara tentang kedigitalan pada kekorporatan, Bang. Ini gimana sih orientasi kepenetrasian atau peta jalannya teman-teman di korporasian, Bang? Digital itu bisa saja tadi Bro Pinpin dalam strategi bisnis segala macam. Tetapi perkembangan sekarang digital itu taruhlah pada tempatnya. Terlalu banyak kalau kita sebut ya. Tapi intinya perkembangan terakhir misalnya AI. Jangan pernah menaruh AI untuk memutuskan hal-hal yang sifatnya manusiawi. Oke. Contohnya nih, bahkan pemerintah sendiri pun sudah mengeluarkan surat edaran tidak boleh menggunakan AI untuk memutuskan hal-hal yang manusiawi. Misalnya AI dipakai untuk menentukan siapa yang dipromosiin, ya nggak bisa, Bro. Iya. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya
manusiawi itu harus melalui human touch, bukan teknologi touch. Keisaran. Bahwa membantu kita itu wajar. Ya, membantu. Iya, sama dengan ketika membuat keputusan strategis, bro. Ketika kita berbicara corporate level strategi, kita akan berbicara banyak matriks, bro. Ya. Ada BCG matrix, ada growth matrix, whatever matrix itu kan lahir dari data-data semua. Betul. Jadi data science itu kan sekarang semakin berkembang. Ya. Data science itu memungkinkan kita ngelihat perubahan pada matriks itu secara real time. Ya. Wow. Tapi jangan sampai mesin itu yang buat keputusan apa harus kita lakukan. Ya. Tetap decision ada di CEO dan ada di board of directors, ada di manusia. Nah, itu maknanya, bro. Bahwa digital itu ada tempatnya dengan segala kecanggihannya. Dia ada tempatnya. Bahwa sentuhan manusiawi pun ada tempatnya yang tidak akan pernah tergantikan oleh digital. Bahwa keduanya saling complementary, itu wajib. Dan kita harus mencari di setiap organisasi bisa beda bagaimana titik complementary, titik sinergi yang paling optimal. Adjustable setiap organisasi. Tidak setiap organisasi. Inilah ranah yang harus dikerjakan secara dibantu oleh digital. Inilah ranah manusiawi. Kita bisa jadi tuan atas era digital dan kedigitalan yang mau kita lakukan pada perusahaan kita tadi. Secanggih-canggihnya kedigitalan tidak pernah mampu menggantikan kewisdoman kita. Bang Riri, thank you udah sama-sama, Bro Pinpin, sampai sejauh ini. Sebelum kita akhiri, Bang, minta 3 insight dong, Bang, buat kita para pelaku usaha 3 insight di era digital ini, Bang. Apa ya? Oke. Baik, sahabat semua. Yang pertama, business is all about value creation. Bisnis itu adalah menciptakan nilai. Jadi bisnis itu bukan seperti kata orang binatang ekonomi. Business is about value creation untuk kemaslahatan sesama. Ketika kita menciptakan value untuk masyarakat yang kita sebut pasar, maka pasar pun menciptakan value buat kita disebut dengan revenue. Wow. Oke, itu pertama. Yang kedua adalah hati-hati, jangan over digital. Jangan over digital. Ada human, high tech dan high touch. Teknologi tinggi boleh dipakai, tapi dia punya ranah. Manusia juga punya ranah, bahwa tidak semua hal bisa digantikan dengan digital. Jadi perlu kita yang namanya human touch, humanize proses dalam setiap perusahaan maupun dalam sosial. Yang ketiga, mohon dicatat bahwa secanggih apapun teknologi, namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan, lagi-lagi dia buatan. Bukan kecerdasan hakiki. Kecerdasan buatan lahir dari kecerdasan manusia. Sehingga manusia punya tantangan harus terus-terus belajar supaya nggak kalah pula dibanding kecerdasan buatan. Ketika manusia kemampuan berpikirnya kalah dengan kecerdasan buatan, nah itu menjadi masalah. Artinya sang pencipta itu bernama manusia yang menciptakan AI kalah dengan ciptaan sendiri namanya AI. Jadi jawabannya apa? Learn. Belajar, tiada henti sampai akhirnya kita pulang dipanggil Tuhan. Terima kasih Bro Pimpin. Thank you Bang. Aku izin konklusi. Nah teman-teman go value creation ya. Ayo lakukan penciptaan nilai agar marwah kita lebih keren, lebih bagus dan lebih strategik. Dan yang kedua, seperti Bang Riri sampaikan tadi, hati-hati over digitalization. Tetapi kalimat ini bukan berarti membiarkan kita tetap dalam kebodohan digital. Kita wajib sangat pandai secara digital, tapi hati-hati juga jangan sampai orientasi dan implementasinya menjadi over digitalization. Dan yang ketiga, bicara tentang progresivitas kecanggihan artificial intelligence. Teman-teman, tetap aja tuannya kita, wisdomnya kita. Artificial intelligence itu hanya alat bantu buat kita. Bang Riri, thank you banget. Keren, Bro Pimpin. Thank you. Makasih banyak. Sehat-sehat selalu. Amin. Alhamdulillah juga Bro Pimpin. Siap. Semuanya teman-teman kru di Big Thinkers. Thank you Sehat, Bang. sukses selalu. Sampai jumpa teman-teman. Nice to meet you Bang. Ya, terima kasih Bro Pimpin.